nggak bisa kita lepaskan bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi melalui kehadirannya di hotel tempat Mas Gibran dan istrinya menginap di lokasi sekitar tempat kampanye kemarin. Karena beberapa kali kan Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa beliau itu memang berada di pihak uh, pasangan cawapres nomor urut 2, di mana di pasangan tersebut ada Mas Gibran sebagai cawapresnya. Bisa saja juga ada sebuah kekhawatiran dan juga masih ada sebuah gunda gulana di Pak Jokowi bahwa sepertinya berdasarkan beberapa hasil yang beliau dapatkan, mungkin saja bahwa Pilpres masih belum bisa akan dimenangkan dalam satu putaran. Sekarang kita sudah memasuki masa tenang selama 3 hari, tetapi siapa yang tahu? Ada banyak ruang-ruang sempit, ruang-ruang gelap yang bisa dimanfaatkan oleh Pak Presiden, baik itu menggunakan kekuasaannya, anggaran, dan juga mengarahkan pejabat-pejabat negara untuk kepentingan politik tertentu. Halo Tribuners, Tribunan Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Tini Asin. Pemilihan Presiden 2024 tinggal menghitung hari. Ketika calon presiden dan calon wakil presiden sudah selesai melakukan kampanye akbar serentak pada 10 Februari 2024 kemarin. Namun ada yang menarik saat Presiden Joko Widodo mengantarkan dua cucunya ke sebuah hotel di mana hotel tersebut adalah tempat untuk beristirahat Mas Gibran. Kita akan membahasnya dengan pengamat politik bersama Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas. Pak Presiden Jokowi yang mengantarkan kedua cucunya ke hotel di mana hotel itu adalah tempat untuk istirahat Mas Gibran begitu. Mas Fernando sendiri, Bang Fernando sendiri ini menilainya seperti apa? Ya, Apakah selama etis itu begitu? selama itu masih dilakukan untuk kepentingan kepentingan mengantarkan cucu, ya silakan saja, itu kan hak beliau sebagai seorang kakek kan gitu. Tetapi kita berharap bahwa Pak Jokowi akan tetap mengedepankan sikap sebagai negarawan, bukan sikap seorang ayah, bukan sikap seorang kakek yang ingin membantu kemenangan dari bapak cucu-cucunya kan gitu, ataupun anaknya yang saat ini sedang berkontestasi di Pilpres yang akan berlangsung pada 14 Februari yang akan datang. Jadi ya saya melihat sesuatu yang wajar lah, apalagi seperti yang diunggah beliau itu pada saat kampanye itu membawa kedua cucunya bermain di playground, membawa berlibur anak cucu-cucunya karena ayah mereka ataupun anak Pak Jokowi sedang berkampanye pada saat itu. Ini kan Pak Jokowi beralasan ini hanya mengantarkan cucu begitu, dengan tegas mengantarkan cucu, hanya mengantarkan cucu. Ini kalau Bang Fernando sendiri, apakah memang murni urusan pribadi antara anak dan bapak, atau ada sedikit pesan tersembunyi di balik itu? Ya, memang nggak bisa kita lepaskan bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi melalui kehadirannya di hotel tempat Mas Gibran dan istrinya menginap di lokasi sekitar tempat kampanye kemarin. Tetapi begini, sebagai seorang kakek, sebagai seorang ayah, beliau kan pada saat itu kalau beberapa kali kalau kita lihat unggahan beliau di media sosial, menjaga sang cucu kan gitu, karena ayah mereka sedang melakukan kegiatan aktivitas kampanye. Jadi ini sebagai manusia ya sesuatu yang wajar lah kalau hanya sekedar ingin mengantarkan kedua cucunya menemui bertemu dengan orang tuanya, tetapi tidak bisa terlepas begitu saja, karena pasti ada sesuatu nilai yang ingin yang dibaca, yang bisa dilihat oleh masyarakat dari kehadiran beliau di lokasi penginapan Mas Gibran dan istri
di sekitar lokasi pelaksanaan kampanye Akbar kemarin gitu. Jadi sangat ya itu nggak bisa kita pungkiri bahwa banyak ataupun ada kalau ada yang bisa memaknainya bahwa itu ingin menunjukkan bahwa beliau itu ya ingin menunjukkan kehadirannya di pasangan nomor urut 2 tersebut. Baik. Saya baca juga ada yang sempat mengomentari bahwa ini tidak tepat membawa-bawa anak kecil untuk kemudian dijadikan alasan seperti itu. Kalau Bang Fernando sendiri, apakah juga beranggapan yang sama? Ya, kalau saya ini kan melihatnya memang dari beberapa kali ya, bukan hanya terlepas dari sini. Makanya sangat wajar kalau beberapa kelompok, beberapa pihak menganggap bahwa ada pesan-pesan politik yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi melalui kehadirannya dengan membawa cucunya tersebut. Karena beberapa kali kan Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa beliau itu memang berada di pihak pasangan cawapres nomor urut 2, di mana di pasangan tersebut ada Mas Gibran sebagai cawapresnya. Jadi kalaupun pada kehadiran beliau di lokasi kampanye kemarin, walaupun alasan mengantar cucu, ya itu bisa saja dimaknain bahwa Pak Jokowi ingin menunjukkan bahwa ya kalau istilahnya mengambil bahasanya Mas Gibran ketika pertama kali hadir bersama-sama dengan Pak Prabowo pada saat awal pencapresan kemarin, pada saat awal pencapresan itu, kalau saya ingin mengutip kata-katanya, ini ingin menunjukkan bahwa tenang Pak Prabowo, bahwa Pak Jokowi ada di sini. Jadi kalau saya memakai istilah memakai kata-katanya Mas Gibran, ya Pak Jokowi sedang menggunakan kata-kata itu. Jadi ingin menenangkan, ingin membuat suasana semakin bersemangat untuk para pendukung nomor urut 2 bahwa Pak Prabowo Pak Jokowi masih tetap memberikan dukungan support kepada paslon nomor urut 2 tersebut. Bisa dikatakan bahwa tindakan Pak Jokowi semalam ini menegaskan bahwa arah dukungannya memang untuk paslon 2 begitu, Bang? Iya, bisa saja. Memang itu yang ingin ditunjukkan Pak Jokowi, dan bisa saja juga ada sebuah kekhawatiran dan juga masih ada sebuah gundah gulana di Pak Jokowi bahwa sepertinya berdasarkan beberapa hasil yang beliau dapatkan, mungkin saja bahwa Pilpres masih belum bisa akan dimenangkan dalam satu putaran. Jadi seolah-olah beliau itu ingin menunjukkan bahwa beliau itu ya posisinya berpihak pada paslon nomor urut 2, walaupun itu tidak secara gamblang ingin disampaikan beliau. Dalam pernyataan terakhirnya nih Pak, Presiden Jokowi menegaskan aparat harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat pada pemilu. Tapi melihat hadirnya Pak Jokowi di hotel tempat base camp-nya Paslon 02 kemarin, apakah ini bentuk tidak konsistennya Pak Presiden dengan pernyataannya, begitu Bang? Jadi memang ini kalau kita masyarakat itu sebenarnya, apalagi kalau beberapa kali saya lihat di media sosial atau ketika melakukan dialog interaktif di sebuah radio, bahwa banyak masyarakat itu sebenarnya sudah tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, karena secara berulang kali Pak Jokowi itu inkonsisten terhadap apa yang pernah dia sampaikan. Karena itu berulang kali, misalnya sejak beliau dari wali kota Solo, ketika beliau menjadi gubernur DKI Jakarta, terus kemudian bagaimana misalnya ketika Mas Gibran dan Mas Kaisang yang selama ini dianggap lebih menikmati menjadi seorang pebisnis, nggak taunya malah berbalik lebih menyukai menjadi politisi. Terus kemudian yang terakhir misalnya pada saat Mas Gibran dianggap masih 2 tahun, perlu banyak belajar, tetapi pada saat beberapa hari berikutnya perkataan itu udah berbalik dan malah
apa ya mendukung pencalonan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden pada saat itu. Jadi ada beberapa pernyataan-pernyataan Pak Jokowi yang dianggap inkonsisten, akhirnya membuat masyarakat itu tidak percaya lagi. Termasuk ketika Pak Jokowi yang coba berusaha untuk meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa TNI, Polri, ASN itu harus bersikap netral, tetapi di dalam kesempatan lain ternyata beliau juga membuat suatu pernyataan yang memungkinkan bahwa pejabat politik, bahwa pejabat negara boleh berpihak kan gitu. Jadi ini sebuah beliau yang coba membuat pernyataan itu, tapi beliau sendiri yang mengingkarinya, sehingga ya wajar ketika masyarakat apapun yang disampaikan Pak Jokowi akhirnya tidak percaya. Hmm. Dengan tindakan Pak Jokowi yang mungkin disebutnya inkonsisten begitu, apakah ini menutup jabatan Pak Jokowi dengan buruk begitu? Gini, akan semakin buruk nanti ketika hasil Pilpres ini tidak bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Karena kalau sampai terjadi kegagalan pelaksanaan pemilu, terutama tentang Pilpres tidak berlangsung dengan baik, yang gagal itu bukan TNI, bukan Polri, bukan KPU ataupun bukan Bawaslu, tetapi Pak Presiden. Karena beliau itu adalah sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang dianggap inkonsisten terhadap ucapan yang beliau sampaikan. Gitu. Jadi karena bagaimanapun juga Pak Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan harus menjadi panutan dalam bersikap menyikapi pemilu ini. Jadi jangan sampai beliau itu lebih mementingkan kepentingan anak beliau yang saat ini sedang mengikuti kontestasi di Pilpres 14 Februari yang akan datang, dibandingkan beliau itu menempatkan posisinya sebagai negarawan, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan yang tidak akan menyalahgunakan kekuasaan, yang tidak akan menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan paslon tertentu. Jadi inilah yang bisa menjadi pemicu, karena bagaimanapun juga ada sikap-sikap yang dianggap inkonsisten, apalagi ini kan sudah disampaikan oleh beberapa tokoh-tokoh kita, termasuk para akademisi, bahwa bagaimana pemerintah ini yang coba menunjukkan tidak bersikap netral, bahwa ada upaya untuk menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan politik tertentu. Bang, ini kan sudah masa tenang. Sejumlah pihak kemudian mendesak Presiden Jokowi untuk menunjukkan sikap netral. Bang Fernando sendiri seperti apa menyikapinya? Dan seharusnya seperti apa Pak Presiden untuk bersikap saat ini? Sebenarnya saya sejak awal itu berharap Pak Jokowi ini mengambil cuti saja. Itu berulang kali saya sampaikan bahwa Pak Jokowi karena apa? Ada konflik kepentingan di sini. Bahwa anak beliau, Mas Gibran, sedang menjadi salah satu kontestan pada Pilpres kali ini. Yang saya waktu itu berharap Pak Jokowi agar bagaimana membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pilpres kali ini, sebaiknya beliau itu mengambil cuti sampai Pilpres ini selesai. Jadi tetapi ternyata beliau lebih memilih beliau tetap memegang jabatan beliau, walaupun pada masa-masa kampanye ini sangat sulit dipisahkan apakah beliau itu akan bisa bersikap netral, apakah beliau benar-benar tidak akan menggunakan wewenangnya, tidak akan betul-betul tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan memenangkan paslon nomor 2 di mana Mas Gibran menjadi anaknya. Jadi ini memang ada sekarang kita sudah memasuki masa tenang selama 3 hari, tetapi siapa yang tahu ada banyak ruang-ruang sempit, ruang-ruang gelap yang bisa dimanfaatkan oleh Pak Presiden, baik itu menggunakan kekuasaannya, anggaran, dan juga
mengarahkan pejabat-pejabat negara untuk kepentingan politik tertentu. Ini kan kita tidak tahu karena presiden sangat berkuasa, berhak untuk memanggil siapapun, berhak untuk menggunakan anggaran selama itu dianggap tidak secara vulgar dimanfaatkan untuk kepentingan memenangkan paslon tertentu. Tetapi kan siapa yang bisa mengontrol ini? Bagaimana misalnya Pak Presiden memanggil para pejabat gubernur, pejabat kepala pejabat bupati ataupun wali kota untuk misalnya mengarahkan untuk kepentingan kepentingan politik tertentu, ataupun memanggil ASN ataupun pejabat-pejabat negara lainnya untuk kepentingan mengarahkan ke politik-politik yang sesuai dengan harapannya Pak Presiden. Jadi kan kita nggak tahu. Ya kita harap saja Pak Presiden akan memperhatikan, mendengarkan apa yang menjadi seruan para akademisi, para tokoh-tokoh bangsa, para tokoh-tokoh organisasi, tokoh masyarakat terkait dengan pelaksanaan Pilpres pemilu kali ini agar betul-betul bisa dijaga, tidak ada pemanfaatan kekuasaan, tidak ada pemanfaatan wewenang, pemanfaatan anggaran untuk kepentingan memenangkan salah satu calon. Baik. Terima kasih Bang Fernando sudah bergabung dengan kami dan mengobrol dengan saya hari ini. Ini kita nantikan tanggal 14 Februari nanti siapa yang akhirnya dipilih oleh masyarakat Indonesia. Apakah nantinya paslon 1, paslon 2, atau ke paslon 3 yang nantinya akan menjadi presiden baru untuk Indonesia. Begitu Bang. Makasih Mbak Tini. Baik, terima kasih Bang Fernando. Demikian Tribun On Fokus hari ini bersama saya Tini Afsin. Sampai jumpa di Tribun On Fokus selanjutnya. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.